Belum ya? Belum. Iya. Semua, Pak. Control DJM screenshot. Jadi gambar. Oke, sudah siap? Siap sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Jadi, pada hari ini kita perkuliahan by daring yang keempat untuk semester ini ya. Pada kali ini kita membahas mengenai manajemen control system cost. Ya, seperti sudah ketahui, SPM adalah suatu mekanisme yang dirancang dan diimplementasikan di suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi, ataupun untuk melakukan tindakan-tindakan korektif agar tidak terjadi masalah. Ya, yang dimaksud masalah adalah kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang menyebabkan kemungkinan tidak tercapainya organization objektif. Ya, tujuan perusahaan tidak tercapai karena gangguan, itu namanya masalah. Masalah adalah problem yang kita hadapi. Tapi sebelum terjadi betulan, namanya risiko. Risiko adalah potential problem. Belum terjadi. Kalau sudah terjadi, namanya masalah. Nah, apakah risiko dapat dihindari? Tidak. Ya, risiko itu
akan dihadapi oleh semua orang, semua organisasi, betapapun bentuk, sifat, dan ukuran perusahaannya, yang bisa hanya dimitigasi, ya, antara lain dengan diimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang canggih. Tetapi ukuran canggih tidaknya itu tentu harus terukur dan harus mengacu kepada cost benefit. Ya. Jadi sistem pengendalian manajemen tidak boleh maksimal. Ya. Maksimum hanya optimal. Karena cost harus lebih kecil dari benefitnya. Cost itu macam-macam, baik yang dapat diukur dengan monetary unit, ataupun yang sifatnya gangguan-gangguan yang memperlambat kinerja. Ya, ada bermacam-macam, termasuk di bab 1 disinggung namanya redundancy. Ya. Redundancy itu kalau sudah punya komputer, kan harus punya backup, baik dalam bentuk hard disk eksternal ataupun dalam bentuk cadangan file lain. Itu kan redundancy cost. Ya. Pasar modal. Tidak mungkin komputernya hang ataupun down pada saat operasional. Pasar modalnya bisa berhenti. Ya. Oleh karena itu harus ada cadangan backup sistem komputer lain yang sewaktu-waktu dihidupkan apabila komputer yang satu off. Ya, ini kan biaya tambahan, namanya redundancy cost. Oke, siapa yang mau presentasi pada hari ini? Izin Pak, kelompok 3 Pak. Oke, silakan presentasi. Nanti kalau sudah jawab pertanyaan-pertanyaan tugas, setelah itu ada tanya jawab. Ya, oke, silakan. Baik Pak, kami izin untuk share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Udah. Sudah. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kami dari kelompok 3 terdiri dari Bang Arif Arbenta, absen 8, saya sendiri Khairah Mukhlisa Hertanto, absen 13, dan Bang Yoresi Erets, absen 26. Kami akan membawakan materi chapter 5, yaitu kontrol sistem cost. Pertama, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Kemudian nanti bagian kedua oleh Bang Arif dan terakhir oleh Bang Yores. Yang pertama, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sanyoto, jadi sistem pengendalian manajemen itu memberikan suatu keuntungan bagi organisasi, yaitu kemungkinan yang lebih tinggi bahwa para karyawan atau pegawai akan mengejar tujuan organisasi. Nah, kadang-kadang manajer ini bersedia mengeluarkan uang biaya langsung yang jumlahnya cukup signifikan dari kantongnya untuk mencoba mendapatkan benefit ini, seperti itu. Nah, tapi manajer juga harus mempertimbangkan beberapa biaya lain. Nah, beberapa biaya lain itu seperti yang tadi dijelaskan Pak Sanyoto, yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost yang bisa berkali lipat besarnya daripada direct cost. Nah, beberapa di antara indirect cost ini timbul dari efek negatif, efek samping negatif yang melekat dalam suatu jenis pengendalian tertentu. Nah, untuk lainnya juga bisa disebabkan oleh desain dari SPM itu sendiri yang buruk
atau implementasinya yang salah dalam suatu situasi. Nah, maka dari itu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sanyoto, manajer harus membuat penilaian cost-benefit yang terinformasi untuk memahami efek samping ini. Nah, biaya-biaya ini juga mungkin muncul dari kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pengendalian manajemen dalam konteks di mana mereka beroperasi. Nah, terutama berhubungan dengan perusahaan multinasional. Adaptasi dengan keadaan lokal bisa jadi lebih mahal, tapi tidak beradaptasi bisa jadi malah membuat sistem pengendalian manajemen itu menjadi tidak efektif dan menimbulkan indirect cost. Maka dari itu ada yang namanya adaptation cost, seperti itu. Nah, untuk direct cost sendiri, di sini di slide ini dituliskan oleh merchant ya, direct out itu biaya langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sebagai biaya mandiri, biaya sendiri, dan merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pengendalian manajemen. Nah, contohnya sendiri itu bisa berupa di sini kan ini ada dua sebenarnya, ada yang quantifiable dan ada yang difficult to quantify. Yang quantifiable itu berupa cost of cash bonus, jadi biaya untuk memberi bonus kepada pegawai misalnya yang kinerjanya baik gitu. Terus biaya piagam penghargaan atau biaya internal audit staff. Nah, untuk biaya yang sulit diukur, yang hanya bisa diestimasi, itu dia sulit untuk diperkirakan value added-nya. Contohnya di sini yaitu waktu yang dihabiskan karyawan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran atau pre-action reviews. Kemudian juga biaya untuk merombak prosedur kepatuhan internal sebagai akibat dari adanya penyelewengan, seperti itu. Nah, jadi untuk itu biaya direct ya. Nah, sementara ada lagi yang namanya indirect cost. Indirect cost ini adalah harmful side effects di sini. Namanya harmful side effects. Ini adalah biaya yang timbul dari efek samping negatif atau desain SPM yang buruk dan penerapan jenis kontrol yang salah dalam situasi tertentu. Nah, untuk harmful side effect yang dapat menimbulkan biaya tidak langsung ini, di materi kita chapter 5 itu ada 4 yang dibahas, yaitu behavioral displacement, gamesmanship, operating delays, dan negative attitudes. Nah, kemudian kami akan membahas behavioral displacement. Behavioral displacement ini, atau apa ya, perilaku yang tidak tepat seperti itu. Ini terjadi pada saat SPM menghasilkan atau mendorong perilaku-perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan atau strategi organisasi, seperti itu. Nah, behavioral displacement ini sebenarnya disebabkan oleh ada 3 pengendalian yang bisa menyebabkan hal ini. Yang pertama, pengendalian hasil atau result control, kemudian action control, dan personnel atau cultural control. Jadi ada 3. Yang pertama tadi behavioral displacement pada result control. Nah, organisasi ini menetapkan pengukuran hasil atau result measure yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Itu bisa menyebabkan behavioral displacement. Kemudian behavioral displacement pada action control itu sering diistilahkan dengan istilah di sini namanya means-ends inversion. Jadi para pegawai senantiasa lebih memperhatikan apa yang mereka kerjakan dan kehilangan penglihatan tentang apa yang harus dicapai. Jadi lebih menekankan means daripada ends, seperti itu. Nah, sementara behavioral displacement pada personel atau cultural control, kalau pada personel, itu misalnya organisasi itu menerima pegawai yang salah untuk jenis pekerjaan tertentu dan menyiapkan training yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Itu contohnya behavioral displacement pada personel. Nah, sementara pada cultural control itu jadi istilahnya apa ya? Budaya yang kuat dapat mengakibatkan displacement apabila norma-norma yang diterapkan di dalam kelompok atau pengukuran untuk menentukan reward yang berbasis grup itu tidak sejalan dengan keinginan atau tujuan organisasi. Jadi apa ya, kalau cultural itu budaya organisasi itu gagal untuk mencapai tujuan organisasi seperti itu. Kemudian ini behavioral displacement. Kemudian gamesmanship. Nah, yang kedua yaitu gamesmanship, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai hanya untuk meningkatkan indikator kinerja mereka atau mengurangi, ya bisa meningkatkan atau mengurangi, tetapi tidak menghasilkan pengaruh positif apapun pada organisasi. Nah, jadi mereka itu kayak sengaja gitu untuk mungkin keuntungan pribadi atau untuk tujuan-tujuan yang memang bukan tujuan organisasi seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sampingan dari accountability control, yaitu result control dan action control. Nah, untuk bentuk utamanya, ini ada dua, seperti yang ada di slide. Itu ada data manipulation, dan ada creation of slack resources. Nah, untuk data manipulation, ini trying to look good by fudging the control indicators. Jadi, dia melibatkan pemalsuan indikator pengendalian untuk terlihat bagus. Tapi kalau saya baca di buku itu, nggak hanya terlihat bagus, dia juga bisa sengaja terlihat buruk, seperti itu. Nah, terlihat buruk itu misalnya untuk reward semester atau periode ini misalnya udah mencapai ambang batas. Dia nggak bisa nambah reward lagi buat kinerjanya. Jadi sebagian dari kinerjanya itu disimpan buat periode berikutnya. Itu bisa trying to look bad, seperti itu. Nah, untuk bentuk dasarnya, data manipulation ini ada data management sama falsification atau pemalsuan. Untuk data management, ini merupakan tindakan yang mengubah hasil yang dilaporkan. Misalnya, pelaporan penjualan atau keuntungan. Nah, tapi dia tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi organisasi, bahkan merugikan. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, untuk meningkatkan reward atau bonus, misalnya manajer itu membuat kinerja terlihat baik dengan menaikkan angka capaian target pada laporan atau menaikkan harga saham. Terus misalnya juga saat reward atau bonus periode ini sudah mencapai batas, untuk meningkatkan bonus periode berikutnya, manajer menurunkan kinerja perusahaan dengan menyimpan, tanda kutip menyimpan capaian untuk periode mendatang, seperti itu. Nah, kalau manajemen data ini, dia mengubah laporannya. Sedangkan untuk falsification, dia mengubah data, kemudian melaporkan data yang salah gitu. Jadi kalau falsification tuh yang diubah tuh datanya sebelum dilaporkan, bukan laporannya. Kalau manajemen data itu yang diubah itu laporannya, seperti itu. Nah, itu tadi data manipulation. Kemudian creation of slack resources. Kalau saya googling itu, slack itu artinya kayak kelonggaran gitu. Jadi kalau slack ini kelonggaran terkait dengan konsumsi sumber daya organisasi oleh pegawai melebihi kebutuhan aslinya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi misalnya konsumsi sumber daya untuk mencapai target 1 triliun, itu misalnya kalau diuangkan 100 juta. Gitu. Tapi dia untuk mencapai target 1 triliun dengan creation of slack resources, dia naikin jadi 200 juta gitu. Itu termasuk contoh slack seperti itu. Nah, untuk slack ini bisa disebabkan oleh result control yang sangat ketat atau yang terlalu ketat.
dan disertai dengan reward dan punishment atau disertai dengan pemotongan anggaran di periode berikutnya, seperti itu. Nah, contohnya itu manajer melakukan negosiasi untuk menurunkan target kinerja, tetapi dengan sumber daya dan anggaran yang tetap. Kemudian bisa juga manajer sengaja menghabiskan anggaran, padahal bisa ditekan agar tahun berikutnya anggarannya itu nggak dipotong. Ini saya recall beberapa instansi pemerintahan sih, seperti itu. Mungkin sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Arif Arbenta. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ica. Untuk selanjutnya kita akan bicara terkait operating delays. Jadi operating delays ini kegiatan operasional yang tertunda ya. Biasanya ini tuh terjadi karena adanya birokrasi lah kalau kita bilang. Jadi proses otorisasi yang bertahap itu mengganggu operasional bisnis atau organisasi pada akhirnya. Nah, ini tuh akibat implementasi pengendalian aksi yang berupa pre-action review. Akhirnya beberapa hal yang harusnya dapat diselesaikan dengan segera itu akan menimbulkan masalah-masalah baru ketika kita butuh untuk melakukan suatu operasi bisnis secara cepat. Hal ini itu dapat menghambat operasi dan menimbulkan biaya yang cukup mahal ya. Seperti misalnya kita sedang menerima pesanan yang barangnya itu ada di gudang. Namun ketika kita mau mengambil barang di gudang, kita mendapati bahwa kontrol yang untuk dapat mengambil barang dari gudang itu terlalu bertele-tele. Seperti misalnya kita harus meminta izin dulu ke ke bagian gudang yang bertanggung jawab atas gudang. Kemudian setelah masuk itu pun kita diverifikasi dulu terkait data diri kita, apakah kita berhak untuk mengambil. Setelah itu ada lagi misalnya untuk masuk gudang itu membutuhkan fingerprint ya, dan selanjutnya ya. Itu kan sangat ribet ya istilahnya, dan juga menimbulkan hal-hal yang terlalu menyulitkan untuk proses bisnis ini berjalan gitu. Nah, sebetulnya kan kalau memang itu perlu ya, tapi mungkin perusahaan juga perlu meninjau terkait operating delays ini. Nah, selanjutnya negative attitude. Negative attitude ini kan tingkah laku yang kurang baik ya. Nah, pengendalian manajemen ini juga bisa menyebabkan sikap negatif para pegawainya ya. Terlebih lagi adanya tekanan pekerjaan, terus konflik, rasa frustasi, dan sikap perlawanan dari pegawai. Nah, beberapa hal ini perlu dikelola karena ini tuh salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan karyawan. Selain itu juga, ini kan karena ini bicara dengan attitude, tentunya yang berhubungan dengan sikap seorang pegawai kepada pegawai yang lain itu juga terlibat di sini. Jadi sehingga satu faktor bisa memicu faktor yang lainnya gitu. Nah itu jadi action control ini, pengendalian aksi ini biasanya membuat pegawai itu tidak nyaman. Karena kalau manusia dipaksa untuk selalu mengikuti aturan yang ketat dalam waktu yang sangat lama, itu akan menjadi tidak nyaman. Sehingga lingkungan kerja itu malah jadi seperti penjara di mana semuanya punya aturan. Nah, itu perlu juga diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya
ada juga yang dari pengendalian hasil ya. Jadi di mana karyawan itu kurang komitmennya untuk mencapai target kinerja. Jadi misalnya kita punya kontrak kinerja ya. Tapi kontrak kinerja itu kita susun dengan tidak memperhatikan kefeasibelan, apa istilahnya, kemudahan, dan juga kemungkinan kontrak kinerja tersebut dapat diselesaikan secara maksimal. Nah, itu terkadang kita hanya memikirkan kalau kita punya kontrak kinerja yang bagus dan pekerjaan yang banyak, atasan itu akan senang gitu, dan tujuan organisasi dapat tercapai gitu. Namun kan kita juga tahu bahwa kalau kita menetapkan target itu terlalu tinggi, akhirnya kita sendiri yang akan kelabakan. Kita akan kewalahan dalam mencoba mencapai target yang kita tetapkan. Kecuali kalau kita memang mampu, it's okay. Tapi kan ada yang namanya keterbatasan juga ya. Jadi kalau ini sampai menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai, justru menjadi beban untuk perusahaan gitu daripada kita. Nah, biasanya kalau yang pengendalian hasil ini karena pengendalian kinerja itu dinilai tidak adil ya. Jadi orang yang melihat ini sebagai melihat pengendalian hasil ini hanya karena hasil lebih dihargai daripada prosesnya. Itu yang banyak terjadi. Jadi kalau orang sudah merasa hasil itu adalah yang lebih penting, maka kebanyakan pegawai ini akan menjadi, oh buat apa saya melakukan dengan cara yang benar kalau saya bisa mendapatkan hasil yang lebih dihargai dengan cara-cara yang tidak benar gitu istilahnya. Nah, ini salah satu faktor pendukungnya juga. Selanjutnya, slide selanjutnya, Pak Ica. Sudah, Mas? Belum. Ini keep behavioral focus ini. Jadi kan kita tahu suatu sistem itu diciptakan secara kasus per kasus seharusnya ya. Jadi apa yang bekerja di satu tempat itu tidak bisa kita bilang pasti akan berhasil di tempat lain. Misalnya satu perusahaan mempunyai suatu sistem pengendalian yang berhasil di kantor pusat. Kemudian kantor pusat akhirnya kan karena mereka merasa mereka adalah pusat, mereka pemantau kebijakan, mereka merasa, oh kalau begitu kita terapkan saja juga di kantor cabang kita. Nah, ini tidak bisa serta-merta berhasil gitu ya. Jadi ada yang namanya kan, apa istilahnya ya? Saya lupa. Jadi terkait budaya, terus lokasi geografis, dan juga lingkungan yang berbeda itu di situ berperan ya, karena tentunya berbeda kantor, berbeda orang, dan juga berbeda pola pikir itu akan menimbulkan hasil yang berbeda terhadap sistem yang sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu bentuk pengendalian itu digunakan di berbagai tempat dan mengharapkan hasil yang sama. Sehingga apa yang penting? Yang penting adalah kita itu memperhatikan orang-orang di dalamnya. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, kalau orang-orang di dalamnya dapat kita pahami pemikiran, pola pikirnya, kita akan mendapatkan suatu sistem yang secara alam bawah sadar itu disetujui atau diterima oleh si pembuat sistem tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga tentunya ini akan menjadi lebih nyaman, dan ini yang namanya si pembuat adaptasi. Tapi si pemakai. Adaptasi. Bukan si pembuat tapi si pemakai sistem. Oh iya, siapa? Jadi terhadap sistem itu tadi akan lebih berhasil karena para pemakainya mengetahui dan suka dengan sistem tersebut. Jadi tidak ada yang namanya
resistansi itu tadi ya. Nah, selanjutnya itu kan yang terakhir, the benefits of control are derived only from their impacts on behaviors. Itu adalah, jadi kan manfaat sistem pengendalian ini hanya bisa didapatkan dari apa istilahnya, dampaknya terhadap perilaku para pegawainya. Jadi kalau suatu sistem itu bisa membuat perilaku para pegawainya itu on the track terhadap tujuan organisasi, disitulah kita bisa menilai bahwa sistem pengendalian tersebut adalah sistem pengendalian yang bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Untuk selanjutnya kembali ke Mbak Ica untuk membahas soal yang ditugaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Arif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan latihan soal yang akan dijelaskan oleh saya, kemudian Bang Benta juga, kemudian nanti kasusnya oleh Bang Yores. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dan beri contoh direct cost, indirect cost, dan adaptation cost. Yang pertama direct cost. Nah, direct cost atau biaya langsung dari MCS atau Management Control System adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang oleh manajer sebagai biaya sendiri dan merupakan konsekuensi dari penerapan MCS. Contoh direct cost yang dapat diukur yaitu cost of cash bonus, biaya piagam penghargaan, dan biaya staff audit internal. Kemudian contoh direct cost yang sulit diukur atau hanya bisa diestimasi yaitu waktu yang dihabiskan karyawan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran atau untuk reaction reviews, dan biaya perombakan prosedur kepatuhan internal sebagai akibat adanya penyelewengan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu indirect cost. Indirect cost adalah indirect cost atau biaya tidak langsung dari MCS adalah biaya yang timbul dari efek samping negatif yang melekat dalam penggunaan jenis pengendalian tertentu, desain MCS yang buruk, atau penerapan jenis pengendalian yang salah dalam situasi tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, organisasi menerima pegawai yang tidak punya keahlian IT untuk jenis pekerjaan yang berhubungan dengan IT, sehingga menimbulkan behavioral displacement dan target organisasi pun menjadi lebih sulit dicapai. Contoh dua yaitu untuk meningkatkan reward atau bonus bagi dirinya, manajer memanipulasi laporan keuangan sehingga kinerja terlihat baik dan target tercapai. Hal ini sangat merugikan organisasi karena para pemegang saham atau stakeholder berpikir bahwa target-target organisasi tercapai, padahal sebaliknya. Kemudian adaptation cost. Nah, adaptation cost adalah biaya yang timbul untuk mengadaptasi manajemen control system di organisasi atau cabang tempat beroperasinya organisasi, di mana adaptasi dimaksud bertujuan meningkatkan efektivitas MCS dan mengurangi indirect cost. Nah, contoh dari adaptation cost yaitu perbedaan kultur budaya di negara lain, misalnya Amerika dengan Indonesia seperti itu. Membuat perusahaan multinasional yang memiliki cabang di sana harus mengeluarkan biaya lebih untuk bonus pegawai atau manajer yang kinerjanya baik untuk menyesuaikan dengan kebiasaan di sana. Contohnya misalnya kayak perusahaan multinasional, misalnya Google Indonesia. Nah, bisa jadi kultur di Indonesia ini berbeda dari Amerika seperti itu untuk pemberian bonus dan sebagainya, sehingga di situ ada adaptation cost yang harus dikeluarkan. Kemudian contoh lainnya yaitu terdapat distorsi pengukuran kinerja yang lebih tinggi untuk cabang di negara lain, disebabkan oleh risiko nilai tukar mata uang asing yang tidak terkendali, serta metode untuk mengukur keuntungan dan kerugian, yang biasanya dalam basis mata uang. Nah, ini termasuk dalam biaya adaptasi. Jadi misalnya untuk keuntungan misalnya di salah satu negara Afrika, misalnya ada salah satu negara Afrika yang sedang mengalami krisis. Nah, di situ ada salah satu cabang perusahaan multinasional. Nah,
walaupun capaiannya tinggi, tapi apabila ditranslate atau diterjemahkan dalam kurs misalnya induknya misalnya Amerika seperti itu bisa jadi ada pergeseran seperti itu karena adanya fluktuasi nilai tukar mata uang antara negara di Afrika tersebut dengan negara di Amerika seperti itu. Itu termasuk ke dalam adaptation cost. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik masing-masing jenis cost tersebut. Karakteristik yang pertama direct cost, karakteristik pertama yaitu direct cost ini sudah diperkirakan atau direncanakan sebelumnya. Jadi memang bisa diperkirakan jumlahnya berapa dan merupakan biaya yang sengaja dikeluarkan untuk menerapkan SPM seperti itu. Nah, kemudian karakteristik indirect cost. Indirect cost ini biasanya terjadi begitu saja. Jadi dia bukan biaya yang direncanakan. Kemudian dia timbul dari efek sistem pengendalian manajemen yang buruk atau penerapannya yang salah. Nah, kemudian indirect cost ini biasanya bila dimata uangkan nilainya lebih besar daripada direct cost. Kemudian yang ketiga yaitu adaptation cost, karakteristiknya. Yang pertama, dia timbul dari proses adaptasi sistem pengendalian manajemen pada organisasi yang memiliki cabang di lokasi berbeda secara geografis atau multinasional. Nah, biaya dikeluarkan untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen. Seperti itu ya, biaya-biaya yang keluar seperti yang sebelumnya dicontohkan. Nah, adaptation cost ini dapat mengurangi indirect cost yang timbul. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Bang Benta. Dipersilakan kepada Bang maaf. Benta. Iya. Ya, jadi yang dimaksud dengan behavioral displacement ini sebagai salah satu efek samping dari manajemen pengendalian sistem pengendalian ya yang mengakibatkan munculnya biaya yang tidak langsung. Nah, biaya yang tidak langsung ini muncul pada saat manajemen kontrol sistem itu mendorong munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, behavioral displacement ini kan kaitannya itu paling erat dengan pengendalian akuntabilitas, baik akuntabilitas hasil maupun tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Sehingga pengendalian personil dan budaya itu dapat menimbulkan masalah yang serupa juga gitu. Nah, contohnya ya itu, jadi para pegawai belum cukup memahami apa sih tujuan organisasi itu. Kemudian ya contohnya itu terkait kontrak kinerja yang dibuat tidak terarah dan tidak terukur oleh atasan, jadi individunya itu tidak bisa memenuhi kinerja, sehingga hasil yang diraih itu tidak akan maksimal, malah bisa menjadi liability bagi organisasi. Selanjutnya. Next, Mbak Ica. Ya, selanjutnya jelaskan dan beri contoh yang dimaksud data manipulation. Data manipulation ini kan pemalsuan data ya. Jadi perusahaan, maksudnya pihak tertentu memanipulasi data. Dalam terminologi teknis, data manipulation itu bukan manipulasi data, tapi pengolahan data netral. Kalau manipulasi kan konotasinya negatif. Ini enggak netral, ya. Jadi pengolahan data, bukan manipulasi data. Oh, siap, Pak. Berarti ya kalau memang data manipulation ini seperti diartikan pengolahan data, berarti kan kita melihat bahwa pengolahan data ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kenapa pihak tertentu tersebut mau menunjukkan data yang tidak sebenarnya terjadi, yang sebenarnya terjadi itu
apakah itu memberikan keuntungan bagi pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu, seperti itu kan data manipulation berarti ya. Kemudian ini bisa menimbulkan biaya yang tidak langsung. Jadi mungkin pada saat ini terjadi belum terlihat bahwa terdapat data manipulation pada laporan keuangan. Nah, kemudian kalau misalkan di akhir di audit misalnya ketahuan ada data yang diolah, kemudian itu kan tentunya akan membutuhkan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi, dan juga pada saat si pembaca laporan keuangan itu mengetahui bahwa ada data yang diolah tersebut, itu akan merubah persepsi mereka ataupun merubah pemikiran mereka pada saat ingin melakukan investasi di organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, contohnya itu tadi ya, memanipulasi laporan laba atau memanipulasi inventory supaya labanya itu terlihat tinggi gitu. Dan juga bisa jadi memanipulasinya, mengolahnya itu dengan menunjukkan laba yang rendah supaya dapat menghindari pembayaran pajak gitu misalnya. Ya, sekian, selanjutnya silakan Mas Yores. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang pertanyaan nomor 5, kaitan antara accounting methods dalam data manipulation. Ya, jadi kaitannya itu adalah secara garis besar begini. Salah satu cara untuk memanage data itu adalah dengan menggunakan accounting method. Dan pengolahan data manipulasi itu salah satu caranya juga menggunakan accounting method. Kaitannya seperti itu. Nah, ini penggunaan metode akuntansi dalam melakukan manajemen data melibatkan intervensi dalam proses pengukuran, di mana intervensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi data. Jadi kita fokus di proses pengukurannya. Proses pengukuran, metode pengukuran akuntansi. Ini bisa disalahgunakan. Itu kalau contoh penyalahgunaannya itu contohnya bisa dengan kasusnya si Garuda kemarin, di mana dia pencatatan ini ya, penerimaan pendapatannya ya. Terus juga di kasusnya si Jiwasraya untuk menutupi ekuitas negatif, dia melakukan revaluasi aset, meningkatkan nilai aset, sehingga balance lagi padahal hasilnya itu adalah ekuitas negatif. Tapi itu cuma window dressing aja, biasanya gitu untuk window dressing. Nah, terus karyawan atau pihak manajemen sebagai individu yang berhubungan dengan yang terkait dengan metode akuntansi atau manajemen data itu mempunyai memiliki kemungkinan untuk atau tendensi untuk melanggar aturan akuntansi ataupun prinsip-prinsip yang berlaku dalam akuntansi. Terus juga memanfaatkan celah atau fleksibilitas yang ada dalam akuntansi untuk memperoleh keuntungan. Contohnya seperti si Garuda, si Jiwasraya, terus siapa lagi ya di Indonesia? Terus, mungkin si Asian Agri dulu, di mana dia pakai transfer pricing ke luar negeri. Itu bisa juga seperti itu. Terus mungkin si PLN, dia juga pakai transfer pricing juga, dia menggunakan kalau bahasa Jawanya utak-atik gatuk. Ya. Dengan perusahaan dia sendiri di luar negeri, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi sangat erat kaitannya karena ya salah satu metode untuk melakukan manipulasi data adalah metode akuntansi. Seperti itu, pertanyaan nomor 5. Ya, selanjutnya untuk kasusnya, silakan turun slide-nya. Nah, ini kasusnya si Philip Anderson. Nah, sekarang kita lihat si latar belakang permasalahannya. Ya, semua permasalahannya si naik lagi di AP. Semua permasalahannya si Philip Anderson itu adalah karena bisa turunin lagi, naikin lagi dah, Ca.
Oke. Nah, latar belakangnya itu adalah si Philip Anderson itu kan gagal mencapai target penjualan, target pemasaran untuk sebuah produk spesifik yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Terus hasil penjualan produk in-house pada outside seperti mutual fund atau mutual fund dana reksa dan penawaran produk asuransi tersebut tidak berbeda dari bulan sebelumnya, jadi nggak ada perubahan gitu. Terus tim tersebut juga nggak berhasil mendorong atau meningkatkan penjualan sekuritas yang disindikasi atau dijamin oleh perusahaan induk sampai pada target yang ditetapkan. Terus timnya si Philip Anderson juga tidak meningkatkan saldo margin account secara keseluruhan. Tapi pada segi positifnya, jumlah merchant accounts itu meningkat. Terus klien baru itu bertambah dan pendapatan cabang secara keseluruhan itu meningkat. Nah, itu. Terus kita analisis latar belakangnya kan ini ya, karena nggak mencapai target pemasaran suatu produk yang spesifik. Itu. Terus bawah. Nah, ini analisis permasalahannya yang paling pasti itu adalah perbedaan pandangan antara Phil dan perusahaannya terkait dengan cara kerja. Phil ini memiliki pandangan yang customer oriented, di mana dia berpendapat ya kalau sebagai ini keuangan, penasihat keuangan ya harus memberikan informasi yang jelas-jelasnya tanpa bias kepada customer. Sementara dari perusahaan berpikirnya sales oriented, di mana pokoknya kita harus memasarkan ini sebanyak-banyaknya, produk tertentu tersebut sebanyak-banyaknya, sehingga kita memperoleh keuntungan nih dari situ. Tanpa kita nggak perlu peduli ke customer-nya ya, customer cuma objek aja gitu loh. Coba dinaikin dikit ya. Oke. Oke, sip. Oke. Nah, ini terus yang kedua adalah perubahan budaya kerja pada perusahaan. Ini terlihat dari mana? Di sini ceritanya kan si Philip itu keluar dari firma-firma yang lain dan masuk Stuart & Co karena dia merasa kalau Stuart & Co itu different daripada yang lain. Di Stuart & Co dulunya ketika dia bergabung itu dia lebih menekankan pada long term client relationship, di mana si Stuart & Co ini sebenarnya customer oriented. Terus juga investment advisor were to be trusted counselor to clients on all financial matters. Jadi ya investment advisor-nya itu juga terpercaya. Dan selanjutnya juga selain si Stuart & Co ini customer oriented, terus si Phil juga tertarik terkait dengan paket kompensasinya, di mana bonusnya itu berdasarkan overall business revenue, growth in the number of ties or relationship. Ini jumlah si nasabah, terus and the number of business referral to other branches, dan jumlah bisnis ke cabang-cabang lainnya. Di mana sebenarnya si Phil ini jumlah klien barunya juga bertambah pada tahun tersebut, terus pendapatan cabangnya juga meningkat, terus the number of business referrals to other branches, di mana dia punya merchant account ke brand-brandnya yang mungkin juga punya klien ke yang lain-lainnya, itu juga bertambah. Itu awalnya customer oriented dengan pengukuran hasil seperti itu. Terus selanjutnya, tapi selanjutnya itu berubah menjadi however, things had changed since he had joined the firm. Jadi sejak banyak yang berubah
banyak yang berubah. Terus salah satunya itu juga pengukuran hasil, di mana si perusahaannya itu manage to push specific products begin to be incorporated karena ada investment analysis unit expanded. Jadi karena hal tersebut perubahan analisis sehingga menyebabkan perusahaan nge-push ke branch manager untuk push specific product untuk ditawarkan ke klien begitu. Jadi kita dari customer kita berubah ke sales itu. Terus selanjutnya akhirnya dari dua ini itu akan muncul negative attitudes akibat perubahan budaya. Ini kan sudah terlihat dari Phil kan, dia mulai gelisah kok budaya pekerjaannya berubah, itu nggak sesuai dengan apa yang pertama kali dia masuk, apa yang diharapkan sama dia, atau apa yang selama ini terjadi. Sehingga dia mengalami penurunan moral dan demotivasi. Dia juga khawatir dengan dia juga khawatir sama keluarganya, kemakmuran keluarganya, apakah bisa kebutuhannya tercukupi semua gitu kan. Dia mulai khawatir, dia mulai itu adalah negative attitudes dari perubahan budaya tadi, perubahan proses bisnis. Terus juga muncul negative attitudes akibat pengukuran hasil oleh manajemen. Dari yang awalnya dia engagement ke people, engagement ke klien, sekarang dinilainya berapa produk yang dijual. Di mana tingkat kesuksesan hanya dinilai dari produk yang spesifik tersebut. Jadi dia muncul juga negative attitude-nya, sehingga dia nggak bisa mencapai target itu, gitu loh. Nah, terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ini kalau kami diskusikan penjelasan permasalahannya kalau dari sisi Phil. Iya. Bisa naikin dikit ya? Udah belum, Oke. Mas? Udah. Sip. Oke, udah. Berarti Phil, kalau dari sisinya Phil, dia tetap bekerja sesuai dengan tujuan organisasi tersebut, supaya tetap bekerja, mencoba menawarkan produk spesifik tersebut, tetapi juga memberikan informasi kepada customer terkait produk lainnya secara jujur dan penuh integritas. Jadi semua produk itu dibuka oleh Phil, terus tergantung si customer-nya memilih yang mana, tapi juga semua penjelasan itu harus jujur dan penuh integritas. Karena kan tujuannya perbedaan tadi kan si Phil pikirannya masih customer oriented. Nah, mungkin tindakan ini akan membutuhkan slack resource. Kenapa? Karena waktu untuk menjelaskan, memberikan penjelasan terkait semua produk itu akan bertambah. Dibandingkan dengan coba kalau kita cuma fokus ke produk spesifik tersebut, katakanlah untuk menjelaskan produk itu semuanya butuh waktu 10 menit. Ternyata kalau semua produk dijelaskan itu butuh waktu 20 menit. Nah, itu slack resource kan? Karena waktunya bertambah, itu adalah efek samping ada perubahan tadi. Terus juga langkah ini supaya Phil bisa mempunyai waktu untuk memahami apa sih tujuan organisasinya, tujuan organisasi yang sebenarnya setelah perubahan budaya tadi, terus habis gitu kenapa kok si produk tersebut yang dimajukan, apakah produk tersebut ada pengaruh yang baik untuk si klien atau enggak, atau itu cuma profit aja untuk mempelajari itu semua ya. Terus sekaligus juga untuk memberikan waktu ke Phil untuk memberi masukan ya. Mencoba untuk memberikan masukan di poin D, mencoba untuk memberikan masukan secara halus atau tanda kepada pihak direksi terkait permasalahan tersebut dan akibat yang akan terjadi apabila perusahaan terus menggunakan filosofi sales oriented tersebut.
Meskipun kan katanya Phil selama dia 21 tahun bekerja, selama dia 21 tahun bekerja, dia pengalamannya kalau ada yang ngasih masukan pasti nggak dianggap gitu kan, tapi dicoba aja dulu supaya ada juga komunikasi. Selanjutnya kalau dilihat dari caranya Phil yang filosofi customer oriented itu terbukti cukup sukses untuk meningkatkan jumlah klien dan jumlah merchant account dan peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Dan sebaiknya Phil nggak kehilangan sudut pandang tersebut gitu loh. Bukan karena yaitu pendapatannya bisa meningkat, terus jumlah merchant account dan kliennya meningkat, dan dia juga karena klien meningkat kan berarti dia bisa dapat pasar yang lebih luas. Mungkin aja si perusahaannya yang salah, bukan si Phil-nya yang salah, tapi nanti yaitu tetap menjalin komunikasi dengan perusahaannya. Terus juga Phil harus memulai untuk hidup sederhana, prepare for the worst, terus menghitung seluruh aset dan keperluan yang akan muncul, menyiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi, terus mungkin Phil mau mencoba untuk membuka bisnis baru, untuk menyiapkan apa yang terburuk lah yang akan terjadi. Yang dia juga pernah ngomong dia beli Corvette, nah itu mungkin Corvette-nya bisa dijual lagi, digunakan untuk hal-hal yang lebih lebih fundamental, lebih butuh, seperti itu. Terus juga untuk mempertimbangkan dan mencoba mencari peluang kerja lain, karena ya Phil sudah 30 tahun kerja di brokerage, terus juga punya pengalaman yang cukup berharga juga. Mungkin dia dapat dijadikan sebagai konsultan atau apa di perusahaan lain. Atau mungkin kalau umurnya sudah tua, 54 mungkin, terus pensiun umur 55, ya mungkin bisa aja dia okelah bertahan di perusahaan itu selama 1 tahun. Tapi ya pada intinya yang harus dilakukan oleh Phil adalah mengetahui latar belakangnya kenapa kok produk tersebut, terus mungkin mulai membuka itu dua sisi ya dengan perusahaan, mulai mencoba mendiskusikan itu dengan perusahaannya. Di satu sisi juga Phil harus mempersiapkan yang terburuk ya, begitu. Tapi nanti yang dipilih ya terserah Phil mau milih apa. Oke, selanjutnya kalau dari segi ininya, segi si perusahaannya, ya perusahaannya seharusnya ini juga ya melakukan penelusuran. Kenapa sih kok si Phil ini nggak tercapai targetnya? Apa yang terjadi oleh mereka? Terus juga melakukan wawancara atau komunikasi dua arah dengan pegawainya. Kenapa kok itu nggak tercapai? Apa ada cara yang salah atau bagaimana? Dan juga memberi kesempatan pegawai untuk menyampaikan pendapat. Karena kalau dilihat Phil juga 21 tahun bekerja, pastinya juga udah banyak makan garam-garam gitu loh. Terus dia juga melakukan, mungkin dari situ juga perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap proses bisnis dan proses penilaian yang baru, secara risiko yang akan terjadi. Karena kalau dengan perubahan tadi dari customer oriented ke sales oriented itu apabila nanti pakai type SPM pasti itu banyak behavioral displacement yang lain gitu loh. Bisa aja dengan tarik SPM ketika dia target pokoknya produk A harus 100 terjual. Akhirnya si bawahannya yang di lapangan ya udah kita ngomong aja. Nggak usah ngomong buruk-buruknya produk, ngomong aja baik-baiknya. Imbal hasilnya tinggi atau bagaimana, ini baik, nggak usah ngomong buruk-buruknya. Supaya untuk menarik customer atau klien. Kan itu behavioral displacement juga akhirnya kan. Terus juga mungkin nanti muncul negatif attitude juga, di mana nanti pegawainya juga konflik moral, konflik batin juga, apa yang harus dilakukan, sehingga nanti menurunkan performa dari
perusahaan. Nah, itu yang harus dilihat potensi resiko yang harus dilihat oleh perusahaan terkait dengan SPM tersebut. Nah, sekian dari saya. Oh ya, terus ini yang terakhir, yang paling penting, melihat kongruensi antara visi, misi, tujuan perusahaan dengan definisi penilaian dari hasil atau aksi yang dilakukan. Jadi perusahaan harus bisa melihat itu tadi. Oke. Sekian dari saya, dari kami juga. Sekarang, apakah ada pertanyaan terkait dengan Izin ini? Ya, silakan. Bang Wioras, ini udah masuk 2 pertanyaan. Oke, pertanyaannya di mana? Izin Pak Sanyoto dan teman-teman dari Mas Sopian sama Mbak Dora. Ya. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Sopian. Terkait negatif attitude, jika terjadi harus ditangani oleh organisasi. Apakah teman-teman presentator ada pengalaman terkait ini di kantor dan bagaimana penanganannya? Misalnya ada yang kabur-kaburan, kerja tidak maksimal, bahkan mau pensiun hanya absen saja masuk kantor. Bagaimana supaya penanganannya optimal? Kemudian pertanyaan dari Mbak Dora mengenai gamesmanship. Gamesmanship merupakan tindakan yang diambil karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja tanpa menghasilkan efek positif apapun bagi organisasi. Pertanyaan saya, data manajemen baik secara akuntansi maupun operasi kadang dilakukan juga sekaligus untuk kepentingan organisasi. Misalnya perusahaan melakukan manajemen laba untuk menarik investor dan kreditor katakanlah. Nah, data manajemen kan tidak hanya menyebabkan indikator karyawan meningkat, tapi juga untuk kepentingan organisasi, apakah masih bisa disebut sebagai gamesmanship? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya. Oke, silakan jawab. Mungkin kami berdiskusi dulu sebentar, Pak. Bagaimana kira-kira? Ya, silakan. Baik, Pak. Siap. Izin, Pak. Yang saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Mas Sopian ya, terkait negatif attitude tadi ya. Kan kalau negatif attitude seperti yang kita tahu itu perilaku pribadi atau mungkin personal setiap masing-masing pegawai. Di kantor kita masing-masing kan itu ada yang namanya tindakan hukuman disiplin yang diatur di PP 53 ya. Nah, itu salah satu bentuk pengendalian ya kan. Sebetulnya kita tinggal menerapkan saja PP 53 itu terhadap pegawai yang menunjukkan negatif attitude seperti itu. Karena apa? Itu sudah disetujui oleh para pimpinan kita di atas dan kita sebagai pelaksana di lapangan bertanggung jawab untuk memastikan PP 53 itu terlaksana, Mas. Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang sudah mau pensiun atau bagaimana ya, kalau memang mereka sedang tidak fit untuk bekerja, ya silahkan mengajukan cuti sakit misalnya kan. Atau kalau ada yang kabur-kaburan ya itu merupakan kebijakan dari
kepala bagian umumnya lah ya, mungkin itu, atau bagian kepegawaian untuk mengambil tindakan berdasarkan PP 53 tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, berarti kembali ke willingness dari kepegawaian atau kepatuhan internalnya masing-masing ya? Sebenarnya bukan kembali ke situ, tapi memang hanya itulah yang harusnya dilakukan sebetulnya. Kan kita punya aturan ya, kecuali kalau tidak diatur terkait, kecuali kalau tidak ada PP 53, baru kita boleh melakukan kita boleh melakukan mitigasinya lagi yang lain seperti apa gitu. Selama masih ada PP 53, hanya itu yang bisa kita lakukan. Sekian dari saya. Mungkin kalau Mas ada tanggapan. Oke, ada tanggapan? Siap, sudah Pak, tadi Ada Pak, cukup lengkap. pendapat lain? Oke, cuma koreksi dikit ya. Kalau PP itu lebih kepada tindakan korektif. Sedangkan kalau sistem pengendalian manajemen itu harus lebih preventif, detektif, dan embedded atau melekat pada prosedur. Jadi misalnya gini, misalnya absensi, itu adalah sistem pengendalian manajemen. Jadi orang diwajibkan hadir paling lambat jam 7.30, itu adalah salah satu bentuk pengendalian. Pulangnya paling lambat jam 18. Ada KPI, ada laporan kinerja, ada pengawasan atasannya, itu lebih merupakan sistem pengendalian ya. Kalau PP itu lebih, kalau terjadi kesalahan ini, hukumannya ini itu lebih ke korektif ya. Tapi sistem pengendalian manajemen harus lebih menekankan kepada tindakan-tindakan preventif, detection ya. Oke? Baik, terima kasih Pak koreksinya. Kita dengerin dulu, ada adzan lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita. Masih ada, Pak. Oh ya, silakan. Mungkin saya
coba mungkin Mbak Doranya bisa menanyakan lagi, maksudnya menjelaskan lagi maksudnya itu bagaimana gitu. Bisa diperjelas. Mungkin silakan kepada Mbak Dora, iya. Ya. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Gamesmanship kan merupakan tindakan yang diambil karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja tanpa menghasilkan efek positif apapun bagi organisasi. Nah, pertanyaannya di sini. Data manajemen kan baik secara akuntansi maupun operasi itu kadang dilakukan memang tujuannya untuk kepentingan organisasi. Artinya kan di situ sebenarnya ada efek positif dong bagi organisasi. Misalkan melakukan manajemen laba untuk menarik investor atau kreditor katakanlah ya. Nah, data manajemen yang tidak hanya menyebabkan indikator kinerja karyawan meningkat, tetapi juga untuk kepentingan organisasi itu sendiri, apakah itu masih bisa disebut sebagai gamesmanship? Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mungkin saya coba menjawab sepemahaman saya ya, Mbak. Nanti mungkin bisa ditambahin sama Bang Yores. Suman Bang Yores. Jadi, kalau tadi mungkin seperti kasus Enron mungkin ya maksudnya ya, Mbak. Kayak misalnya dia mengubah data di laporan keuangan, itu tujuannya sebenarnya untuk memberikan manfaat positif bagi organisasi dalam jangka pendek. Jadi dia, harga sahamnya kan melejit tuh. Jadi manajernya dapat bonus, harga saham juga meningkat, kan organisasi untung. Mungkin seperti itu maksudnya ya, contohnya. Ya, mungkin yang untuk tujuan organisasinya dulu, terus bonus untuk karyawan itu kayak mengikuti gitu loh, Mbak. Nah, dan kadang-kadang manajemen laba kan nggak selalu negatif ya, bisa juga positif dan juga nggak selalu nggak selalu di luar ketentuan, tapi lebih kepada memanfaatkan fleksibilitas aturan gitu. Nah, yang seperti itu apakah masih bisa dimasukkan ke dalam kategori gamesmanship atau tidak? Terima kasih. Manajemen laba yang positif tuh contohnya seperti apa ya, Mbak? Ya, misalkan tadi itu Mbak, kayak manajemen labanya sengaja lebih besar gitu, supaya kan berarti kan supaya investor itu tertarik katakanlah. Tapi tujuannya sebenarnya di situ. Cuma secara tidak langsung kan dengan manajemen laba yang seperti itu kan bonus karyawan katakanlah yang didasarkan dari perolehan laba kan otomatis juga akan naik gitu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya lebih ke perusahaannya gitu. Yang kayak gitu. Iya. Ya. Iya. Nanti saya coba menjawab ya, Mbak. Nanti mohon dikoreksi Pak Sonyoto, Bang Yoris, Bang Arif, dan teman-teman semuanya. Kalau sepenangkapan saya sih, kalau gamesmanship ini lebih ke, apa ya, kan di perusahaan itu kan ada pemilik ya. Pemilik itu kan berarti komisaris ya. Komisaris atau... bukan pemilik, pemilik bukan komisaris. Maksudnya pemegang saham maksudnya. Pemegang saham. Nah, pemegang saham ini kan direpresentasikan dalam pihak komisaris ini. Nah, jadi kan di sini ada dua, ada direksi, ada komisaris. Nah, kalau yang seperti yang berpengaruh positif bagi organisasi, kemungkinan besar pihak komisaris ini juga setuju kan ya, karena dia meningkatkan nilai saham, otomatis nilai kekayaan pemegang saham meningkat, tapi dia melanggar peraturan seperti itu. Nah, sedangkan gamesmanship ini dia mungkin lebih kecil lingkupnya mungkin seperti apa ya, lebih ke tujuan pribadi dari manajer itu sendiri seperti itu. Karena untuk yang dibahas di cost control system ini kan lebih ke manajernya ya, lebih ke manajemennya seperti itu, yaitu mungkin direksi ke bawah seperti itu. Jadi mungkin lebih kecil lingkupnya. Misalnya manajer cabang misalnya, itu kan kalau perusahaan yang besar misalnya BRI misalnya atau Mandiri. Nah, ini misalnya kantor cabangnya. Nah, jadi meningkatkan kinerja di kantor cabangnya seperti itu, Mbak. Kalau sepenangkapan saya mungkin lingkupnya manajerial seperti itu. Kalau organisasi secara luas itu mungkin dia lebih ke fraudulent financial reporting seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Sanyoto atau teman-teman, silakan. Bagaimana Mbak Dora tanggapannya? Baik Mbak, berarti lebih kepada skalanya dan juga apakah ada persetujuan dari pemilik gitu ya Mbak ya? Iya, kalau yang saya tangkap seperti itu Mbak. Ya, mungkin kasih, Pak Mbak. Sanyoto bisa. Iya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Faruk.
Mungkin Bang Yores mau jawab, Bang? Silakan, Bang, kepada Bang Yores. Ini yang mana ya? Di chat, Bang. Nggak ada di chat. Nggak ada, kosong chatku. Atau mungkin bisa ditanyakan lagi, nggak ada ini. Oh iya, silakan kepada Mas Faruk untuk ditanyakan langsung. Kepada Mas Faruk dipersilakan. Itu apakah tindakan manajer ya. Oke, Apakah tindakan siap. Apakah tindakan manajer dalam menurunkan kinerja pegawai data manipulasi tanpa sepengetahuan pegawai tersebut agar pegawai bekerja lebih giat termasuk juga indirect cost. Data menurunkan kinerja pegawai, data manipulation tanpa sepengetahuan agar pegawai tersebut bekerja 5 buat. Apa yang membuat ini indirect cost? Kalau memang pada aslinya pegawai tersebut sudah bagus, terus agar dia lebih terus diturunkan agar pegawai bekerja lebih giat lagi. Yang diturunkan itu apa sih? Maksudnya yang diturunkan apanya? Menurunkan kinerja pegawai, data manipulation. Nah itu dia, Pak. Menurunkan kinerja pegawai, apakah nilainya? Kok maksudnya kinerja pegawai kok diturunkan gimana? Saya nggak paham itu. Mungkin gini, Pak. Maksud saya, kalau misalkan pegawai itu terima target penjualan sekian juta gitu ya, terus dinaikkan lagi gitu, itu termasuk, atau gini, dia tuh si salesnya itu nggak tahu dia udah tercapai berapa, kemudian sama manajernya tuh dikasih tahu kamu tuh kurang segini targetmu, padahal itu targetnya tuh lebih rendah gitu, Pak. Berarti indikasi kinerjanya sengaja diturunkan. Iya, begitu ya. Oh. Tanpa sepengetahuan pegawai yang bersangkutan. Itu kelihatannya indirect benefit deh, bukan indirect cost deh. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mungkin, targetmu 100. Katakanlah dia targetnya 200. Kan? Terus dia sudah mencapai target 200 itu, terus kita ngomong, targetmu 190, kurang 10 lagi, ayo kerja lebih keras. Kelihatannya itu indirect benefit deh, bukan indirect cost. Begitu sih. Kalau indirect cost kan karena itu kesalahan ini gimana? Ya maksudnya seperti apa yang disebut sama Mas Yores tadi. Nah itu. Kalau indirect cost kan ini karena hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang nggak diperhitungkan atau collateral damage, collateral effect dari SPM gitu ya. Kalau ini saya kira kolateralnya malah menguntungkan. Nah gitu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin dari Pak Sanyoto mungkin? Iya, saya nggak bisa memberi komentar karena ini problematiknya nggak clear betul. Saya nggak paham betul. Ya sudah kita lewatkan aja ini kayaknya. Mungkin pertanyaan lain? Ya, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Izin, Pak. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya manajer itu menurunkan kinerja pegawai, nggak ada manajer kok menurunkan kinerja pegawai. Mana ada manajer menurunkan? Kalimat itu kurang pas. Misalnya beliau mungkin menyimpan capaian itu untuk periode berikutnya gitu, Pak.
Jadi supaya bonusnya itu, misalnya bonusnya untuk periode ini udah habis gitu, udah mencapai batas. Kalau kinerjanya melebihi target dari itu nanti bonusnya nggak bisa nambah lagi, nggak bisa eksponensial gitu Pak mungkin maksudnya. Jadi manajer Problem itu itu sih menyimpan. nggak ada saya kira ya. Iya. Problem itu gitu tidak ya, ada saya kira. Yang ada adalah di dalam financial statement mungkin laba itu di smoothingkan gitu, tapi itu nggak menyangkut mengenai pegawai atau siapa, itu bukan itu ya. Problem menurunkan target nggak ada itu, di dalam praktek tidak ada. Ya. Iya Pak. Siapa? Tapi kalau dalam financial statement dilakukan profit smoothing supaya kalau kenaikan yang melonjak itu tidak menjadikan problem eksternal terhadap harga saham dan sebagainya, mungkin saja. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau ada kita akhiri ya. Berikutnya sesuai dengan RPS, ikuti chapternya. Kita ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita living ya, meeting ya. Oke.